Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi Waalaikumsalam Terima warahmatullahi kasih. wabarakatuh. Mari kita awali kuliah siang hari ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ulangi, diulangi. Tadi nggak Jadi kita terdengar. akan membahas tentang super pokok bahasan tentang hubungan manusia dengan alam semesta secara metafisis, ya, kosmologi sebagai cabang filsafat. Next. Meta- metafisika itu berasal dari klarifikasi karya Aristoteles oleh Andronicus dari Rhodes yang yaitu kumpulan tulisan yang diletakkan setelah fisika atau metafisika, membahas mengenai tema-tema yang lebih fundamental daripada dunia fisik yang diamati. Namun, makna yang lebih filosofis dari meta adalah melampaui atau di atas. Jadi, metafisika adalah studi yang melampaui fisika. Ia tidak meneliti benda-benda fisik itu sendiri, melainkan prinsip-prinsip pertama dan hakikat paling dasar yang membuat benda-benda fisik itu ada dan dapat dipahami. Aristoteles menyebut studi ini dengan beberapa nama, seperti filsafat pertama, studi tentang keberadaan, yang ketiga teologi. Metafisika dibagi menjadi dua cabang, yaitu metafisis generalis dan metafisis seperti kosmologi rasional, psikologi rasional, dan lain-lain. Next. Oke, yang pertama ada ontologi. Di sini ontologi itu disebut sebagai filsafat pertama karena dia secara mendalam mencari hakikat dari keberadaan atau eksistensi itu sendiri. Di sini secara harfiah berarti mempelajari keberadaan sebagai keberadaan yang berarti dia nggak fokus ke jenis keberadaan tertentu, tapi ke makna dari kata ada itu sendiri. Di sini ontologi berkutat sama pertanyaan-pertanyaan kayak apa artinya ketika kita mengatakan sesuatu itu ada? Dan apakah kategori keberadaan yang paling dasar hanya satu, kayak materialisme yang meyakini bahwa semuanya adalah fisik, atau seperti dualisme yang meyakini kalau ada materi dan juga pikiran. Lalu buat memetakan realitas, di sini ontologi mengeksplorasi topik-topik utama kayak perbedaan antara partikular dan juga universal, terus struktur keberadaan seperti substansi, atribut, dan juga modus. Ontologi merupakan fondasi untuk semua ilmu pengetahuan dan juga pemikiran-pemikiran lainnya. Karena tiap-tiap disiplin lain kayak fisika atau psikologi contohnya, harus lebih dulu bikin satu asumsi ontologis tentang apa yang ada dan ada sebelum mereka bisa mulai mempelajarinya. Lanjut. Nah, di sini ada kosmologi. Di sini kosmologi filosofis memandang satu alam semesta atau kosmos sebagai sebuah sesuatu yang teratur dan bisa dipahami. Sebuah konsep yang berakar dari para filsuf Yunani kuno. Mereka merupakan yang pertama kali mengemukakan bahwa alam semesta bukanlah chaos, melainkan satu sistem yang diatur sama prinsip-prinsip yang rasional. Tujuan utamanya adalah buat mengajukan dan juga memikirkan pertanyaan-pertanyaan paling mendasar tentang alam semesta. Di situ ada 4 pilar utama kosmologi. Yang pertama adalah pertanyaan tentang asal-usul. Yang kedua, pertanyaan tentang tujuan teologi. Yang ketiga, misteri hakikat ruang dan waktu. Di sini filsafat bertanya apa sih sebenarnya ruang dan waktu itu. Dan yang terakhir adalah hakikat hukum alam. Mempertanyakan dari mana asal hukum tersebut. Lalu penting untuk dipahami bahwa kosmologi filosofis ini sebenarnya nggak punya niat buat menggeser atau menggantikan sains sama sekali. Dia justru punya fungsi untuk melengkapi sebagai ruang reflektif. Dia bertugas buat menginterpretasikan implikasi filosofis dari penemuan-penemuan ilmiah. Terus dia juga mengevaluasi asumsi dasar yang dipakai sama sains itu sendiri. Misal kayak asumsi bahwa alam semesta ini sebenarnya rasional dan juga teratur. Kosmologi filosofis ini menjaga biar pertanyaan eksistensial terbesar tentang mengapa kita ada tetap hidup. Terus memastikan kita nggak hanya puas sama pemahaman teknis tentang cara kerja alam semesta, tapi juga terus mencari pemahaman tentang makna dari semua itu. Lanjut. Ini ada antropologi metafisika yang masih jadi bagian dari metafisika itu sendiri. Jadi di sini itu manusia jadi objek studinya karena dilihat posisinya tuh unik ketika lagi jadi subjek maupun objek. Saya ngutip dari Delianggi yang katanya
ketika kita berfilsafat tentang manusia tuh kita lagi ngebicarain diri sendiri. Dan menurutnya juga manusia yang berpikir itu merupakan suatu kondisi di mana dia sedang memeriksa sifat dasarnya sendiri. Terus kita geser ke kutipannya Anton Bakker, yang dimana pendekatan antropologi metafisik dalam ngeliat dan memahami manusia ini muncul dari perbincangan cara mengada manusia. Manusia bisa dilihat dari pola relasi antara Tuhan ke manusia ke Tuhan, manusia ke manusia, lalu manusia ke alam semesta. Jadi pola relasi ini yang ngebuat manusia sebagai makhluk yang unik, baik sebagai individu maupun pribadi. Nah, pemahaman manusia sebagai makhluk individu di sini harus dilanjutin ke aspek keunikan manusia yang lain, yang udah disebut, yaitu sebagai pribadi. Karena kalau cuma berhenti di aspek individu aja, maka ya nggak ada bedanya dengan individu yang lain. Terus dalam alur berpikir makhluk individu ini, manusia itu akan selalu berusaha untuk ngebedain dirinya dari keberadaan individu yang lain. Biar apa? Biar dirinya sebagai individu nggak kehilangan keunikan dibanding yang lain. Di kerangka pemahaman ini juga individu akan selalu mengoposisikan dirinya dengan individu lain. Karena keberadaan individu lain dianggap sebagai sebuah saingan sekaligus ancaman bagi keberadaan dirinya. Sudut pandang metafisik di sini ngasih kita gambaran kalau kita tuh diciptain sebagai cerminan dari realitas yang absolut dengan tujuan biar tahu yang absolut melalui yang relatif. Untuk mencapai tujuan itu, hal ini dilakukan di dimensi ketuhanan dengan alat yang namanya kesadaran diri. Jadi kesadaran diri ini berguna sebagai jembatan nantinya untuk kenal realitas. Jadi manusia harus menyadari nanti bahwa bagian fisik adalah ciptaan atau hak, sedangkan bagian dalamnya adalah Tuhan, yaitu al-haq gitu. Oke, kita lanjut ke analogi Tuhan menurut Islam. Jadi gini, Al-Kindi itu punya argumen buat membuktikan Tuhan itu ada, namanya dalil al-wujud atau dalil kebenaran. Nah, Al-Kindi itu melihat Tuhan itu sebagai penyebab pertama, first cause, yang sempurna. Fokus utama argumennya adalah alam semesta kita. Nah, menurut dia, alam itu baru hanya sementara, karena alam semesta itu terbatas dari sifatnya sementara. Logikanya, alam ini diciptakan dari ketiadaan. Nah, sesuatu mustahil menjadi penyebab kan sesuatu akan mustahil jika menjadi penyebab dirinya sendiri. Jadi kalau alam semesta itu baru dan diciptakan, harus ada sesuatu di luar alam yang menciptakannya. Nah, penyebab pertama yang enggak tuh diciptakan itulah yang bisa kita sebut namanya Tuhan. Nah, intinya tuh alam semesta itu enggak kekal. Jadi pasti diciptakan dan si penciptanya dan si pencipta utamanya itu tuh Tuhan. Enggak mungkin diciptakan apa atau disebabkan hal lain gitu. Terus next. Oke, itu kita masuk ke dalil kemungkinan, yaitu al-imkan dari Ibnu Sina. Kalau Al-Kindi tadi kita kan kita kan fokusnya ke soal kebaruan. Nah, kalau yang Sina ini beda lagi. Dia tuh pakai pendekatan ontologis lewat dalil al-imkan, yang intinya Ibnu Sina itu memecah semuanya yang ada wujud di semesta ini ke dalam 3 kategori utama. Yang pertama ada wujud mustahil atau mungtahil wujud. Nah, ini tuh mencakup segala hal yang secara logis tuh nggak mungkin eksis. Nah, keberadaan entitas ini tuh mustahil karena definisinya tuh sendiri sudah bertentangan, hingga akal sehat kita tuh nolak kemungkinannya gitu. Contoh paling klasik tuh adalah konsep yang secara inherent tuh tidak masuk akal, segitiga 4 atau enggak lingkaran yang berbentuk persegi. Nah, itu kan kategori yang dipastikan nggak ada gitu loh, nggak akan pernah ada gitu. Terus ada wujud mungkin,
atau mukmin al-wujud. Ini adalah kategori terbesar yang mendeskripsikan hampir semua hal yang ada di alam semesta, mulai dari manusia, hewan, planet, hingga galaksi. Nah, karakteristik utama wujud itu mungkin ia memiliki potensi untuk ada, juga berpotensi untuk tidak ada. Artinya, eksistensi yang tidak mandiri atau bergantung pada penyebab atau kondisi eksternal agar dapat diwujudkan atau dipertahankan gitu loh. Terus terakhir itu ada namanya wujud niscaya. Wujud niscaya. Nah, atau wajib al-wujud. Ini tuh merupakan level eksistensi paling unik atau yang paling tinggi tuh. Wujud niscayanya kan entitas yang keberadaannya adalah suatu keharusan mutlak. Nah, mustahil jika entitas ini nggak ada gitu loh, karena eksistensinya kan adalah niscaya. Ia tidak membutuhkan penyebab atau kondisi lain di luar dirinya sendiri, dan biasanya diidentifikasi sebagai, bisa kita sebut aja sebagai Tuhan atau zat yang maha sempurna. Lanjut, bisa dilanjutkan rekan saya. Yang ketiga, konsep emanasi. Yang ketiga, konsep emanasi Al-Farabi. Teori emanasi Al-Farabi bermula dari konsep Tuhan sebagai sifat pertama yang bersifat sempurna mutlak. Dalam sistem pemikiran Al-Farabi, Tuhan merupakan akal murni yang senantiasa berpikir dirinya sendiri. Dari aktivitas berpikir yang abadi inilah kemudian terpancar entitas pertama yang disebut akal pertama. Proses pemancaran ini bersifat niscaya dan abadi. Konsekuensi logis dari kesempurnaan Tuhan adalah mustahil baginya untuk tidak memancarkan realitas lain. Akal pertama yang terpancar ini kemudian melakukan dua jenis pemikiran, Tuhannya dan memikirkan dirinya sendiri. Dari pemikiran tentang Tuhan, terpancarlah akal kedua. Sementara dari pemikiran tentang dirinya sendiri, terpancarlah jiwa langit pertama beserta bentuk langit pertama. Nah, pola berantai ini berlanjut secara sistematis melalui 9 tingkat akal berikutnya, yang diakhiri oleh akal 10 atau yang Al-Farabi katakan sebagai aktif. Akal inilah yang bertanggung jawab atas terciptanya dunia material. Dari akal inilah terpancar materi dasar alam, bentuk-bentuk fisik, jiwa manusia, dan akal potensial dalam diri manusia. Akal ke-10 dalam rantai ini adalah yang paling dekat dengan dunia kita. Akal inilah yang bertanggung jawab memancarkan 4 hal penting. Yang pertama, materi dasar segala sesuatu bumi. Yang kedua, bentuk dari segala sesuatu, seperti bentuk pohon, manusia, atau batu. Yang ketiga, akal manusia, yang membuat kita bisa berpikir logis. Dan yang keempat, jiwa manusia. Oke, selanjutnya aku akan bahas tentang konsep manusia menurut Islam. Jadi dalam Islam manusia itu merupakan makhluk yang paling mulia dan sempurna. Paling sempurna sebagai ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Manusia diberikan akal, perasaan, dan kemampuan untuk berbuat baik atau buruk. Allah menciptakan manusia dengan tujuan agar mereka memperbaiki diri dan mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Nah, ayat-ayat Al-Quran mengenai penciptaan manusia terdapat dalam beberapa surat. Ada surat 17, surah Asy-Syaffat ayat 11, surah Al-Mu'minun ayat 12-13, surat Al-Rum ayat 20, Al-Imran ayat 59. Dalam Al-Quran, manusia di tanah, turab, tiem, yang kemudian diberikan ruh pada penciptaan selanjutnya. Allah menciptakan manusia dari sel dan sperma yang berubah menjadi gumpalan darah. Nah, ini ada beberapa ayat yang menyantumkan penciptaan manusia secara beruntun gitu. Jadi yang pertama, Allah menciptakan manusia dari suatu saripati yang berasal dari tanah. Kemudian Allah menciptakan manusia dari nutfah atau sel telur dan sel sperma yang menjadi alaqah atau gumpalan darah. Kemudian alaqah ini menjadi tulang, mugah, dan akhirnya menjadi makhluk Allah. Allah menciptakan manusia sebagai khalifah atau hamba yang harus mengabdi dan beribadah kepadanya. Allah menciptakan manusia untuk mengabdi dan menjadi hamba yang senantiasa beribadah dan menyembah Allah Subhanahu wa taala. Penciptaan manusia memiliki hakikat bahwa Allah menciptakan agama Islam sebagai panduan hidup yang harus dijalani oleh manusia selama hidupnya. Next. Dalam pandangan Islam, manusia didefinisikan sebagai makhluk mukarram, mukhayyar, dan mukjizat. Manusia adalah makhluk yang memiliki nilai fitri dan sifat-sifat ihsaniyah seperti lemah, ketergantungan dan saling dan memerlukan, syukur, fujur, dan takwa.
Selain itu, tugas manusia diciptakan yaitu untuk mengimplementasikan tugas-tugas ilahiyah yang mengandung banyak kemaslahatan dalam kehidupannya. Manusia membawa dari Allah yang mesti diimplementasikan pada kehidupan nyata. Keberadaan manusia di dunia memiliki tugas yang mulia, yaitu sebagai khalifah. Seperti yang kita pahami, kalau manusia itu salah satu makhluk yang diberikan akal. Jadi itu yang aku baca dari beberapa literatur, ya dalam Islam manusia itu diciptakan sebagai bentuk paling sempurna gitu di makhluk Allah. Next. Baik, kita masuk ke subbab terakhir di pembahasan kita kali ini, yaitu konsep alam menurut Islam. Nah, konsep alam ini itu didasarkan pada dalil-dalil Quran gitu kan, pastinya gitu. Nah, tim kita sendiri itu membagi konsep alam menjadi dua gitu, yaitu alam di mana tempat kita tinggal yang bisa kita katakan sebagai lingkungan, dan alam semesta gitu, yang isinya ya kita bahasakan sebagai universe. Penggambarnya seperti latar belakang ini gitu. Ada bumi, yang mana bumi itu menggambarkan lingkungan, dan juga ada alam semesta yang itu sendiri gitu. Oke. Alam tempat manusia tinggal gitu. Nah, posisi alam dengan Islam itu sebagai salah satu bentuk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu, alam dapat dikatakan sebagai makhluk. Hal ini berdasarkan pada Quran Surah Al-An'am ayat 73. Dengan arti, Allah menciptakan langit dan bumi, segala isinya dengan hak. Yang kita garis bawahi di sini adalah alam itu sebagai bentuk ciptaan dari Allah gitu. That's why kenapa tim kita mengatakan jika posisi alam semesta yang mana lingkungan ini itu sebagai sebuah makhluk. Oke, selanjutnya alam itu tunduk pada sunatullah atau hukum-hukum Allah, hukum Tuhan gitu. Nah, segala yang ada di alam dia berjalan sesuai dengan hukum dan keteraturan yang ditetapkan oleh Allah. Hal ini disebut sunatullah. Contohnya, malam, gravitasi, pertumbuhan, tumbuhan, dan lain sebagainya, perputaran planet. Nah, semua taat tanpa melanggarnya. Dari sini, Islam memandang alam sebagai tatanan yang rasional dan harmonis. Bisa dipelajari, dan karena itu ilmu pengetahuan adalah bagian dari mengenali kebesaran Allah. Yang mana ini berlandaskan pada Quran Surat Luqman ayat 20, berarti tidaklah engkau melihat bahwa Allah menundukkan untukmu apa yang di langit dan di bumi. Oke, selanjutnya alam itu dijadikan sebagai tanda-tanda kebesaran Allah. Nah, alam itu bisa kita gambarkan sebagai kitab kedua setelah Al-Quran gitu. Tapi jangan digambarkan secara gamblang gitu. Ya, ini artinya kalau kita rekan, alam ini bisa mengantarkan kita kepada makrifat, yaitu pengenalan akan Tuhan gitu. Yang mana sesuai dengan surat Al-Imran ayat 190 yang berbunyi kayak, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi serta pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang yang berakal. Jadi ya dengan kita mengenali alam, dengan kita mengenali bagaimana prosesnya terjadinya hukum-hukum terjadi di alam itu bisa dikatakan sebagai kita mempelajari, mengenali gitu akan adanya Tuhan gitu. Baik, selanjutnya, oke, ini konsep alam semesta dalam Al-Quran tuh. Nah, Al-Quran itu terkadang menunjuk apa itu alam semesta secara lebih abstrak tuh. Misalnya Quran dalam surah Al-Anbiya ayat 30 menyebutkan jagat raya ini adalah sebuah massa atau susunan unsur-unsur yang berada dalam perbentangan, sehingga alam semesta dalam perspektif Al-Quran dapat dipahami sebagai perbentangan unsur-unsur yang saling mempunyai keterkaitan. Sedangkan jagat raya, di mana alam semesta yang terbentang ini mempunyai atau mencakup pula hukum-hukum atau sebab-sebab alamiahnya. Nah,
Oke, di slide sebelumnya, dari slide sebelumnya itu adalah Quran Surat Al-Anbiya ayat 30 yang berbunyi, dan apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwa langit dan bumi, keduanya dahulu menyatu, kemudian kami memisahkan keduanya, dan kami menjadikan segala sesuatu yang hidup berasal dari air. Maka tidakkah mereka beriman? Oke, selanjutnya. Oke, nah, ini bukti kebenaran Al-Quran terhadap alam semesta. Jadi ini berdasarkan pada dua slide sebelumnya, gitu, yaitu bukti pemuaian alam semesta dengan penemuan Edwin Hubble pada tahun 1920 tentang cahaya yang dipancarkan bintang-bintang bergeser ke ujung merah spektrum. Jenis warna yang ditimbulkan menunjukkan jarak dari bintang ke titik pengamatan. Konsep pemuaian juga punya korelasi dengan teori Big Bang. Jadi pada teori ini itu ada beberapa, ya ini teori yang ya anak fisika lah yang paham gitu kan. Jadi kayak ada beberapa nanti menunjukkan warna jika adanya pemuaian di alam semesta. Contohnya warna merah seperti ini. Ada juga warna ungu itu menunjukkan ada penyempitan dan lain sebagainya gitu. Nah, dalam dalam penemuan Edwin Hubble ini itu bintang-bintang justru ke ujung merah spektrum gitu. Nah, artinya itu ada bentuk pemuaian gitu di alam semesta yang kemungkinan bisa tarik garis jika alam semesta ini artinya berasal dari satu titik yang mengembang terus memuai gitu, yang mana ini sesuai teori Big Bang gitu. Oke. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami. Apakah ada yang ingin ditanyakan atau mungkin tanggapan dari teman-teman? Atau mungkin ini saya punya pertanyaan yang personal banget gitu ya. Dan ini nggak mencakup apa namanya bahasan kita sendiri gitu. Cuman ini tuh timbul dari dari keraguan secara pribadi gitu, di mana justru apa ya sendiri itu bukan meragukan ya, lebih ke agak takut gitu loh, memakai sebuah ayat dan mengkorelasikannya dengan apa yang terjadi, apa yang kita paparkan saat ini, apa yang tim kami paparkan saat ini gitu kan. Dan itu menurutku jadi kendala personal gitu dalam memaparkan materi ini, itu karena apa ya penafsiran ayat Quran gitu, di mana kita tahu kalau ayat Al-Quran itu ada yang namanya asbabun nuzul gitu kan, sebabnya ya mungkin saja sebab turunnya suatu ayat itu tidak bisa apa ya sama gitu keadaan kita sekarang dengan mana ketika ayat itu turun kepada Rasulullah gitu kan. Dan selanjutnya itu adalah adanya penafsiran yang dibahasakan gitu dalam Al-Quran, dalam artian eh, satu kata di Quran itu bisa saja multitafsir gitu kan, apalagi dengan apa ya dengan huruf dan bunyi yang berbeda sedikit saja itu udah beda tafsir gitu kan. Nah, sebenarnya yang kita takutkan adalah ada apa ya bukan kita takutkan, yang kita khawatirkan itu ada makna makna implisit gitu dari Al-Quran, ayat Al-Quran yang kita paparkan dan korelasinya dengan materi kita saat ini, materi tim kami yang paparkan saat ini gitu. Ya, it sebenarnya itu muncul dari keraguan kita gitu. Jadi, apakah ayat Quran ini benar-benar menggambarkan kondisi gitu, menggambarkan kondisi yang kita paparkan saat itu. Ya, saya memahami konteksnya. Jadi ya kalau memang tadi diawali beberapa hal ada keraguan, ya justru disitulah titik berangkat kita sebagai seorang mengkaji dalam berbagai hal dalam perspektif filsafat ya. Karena filsafat memang salah satu karakternya kan harus berangkat dari keraguan dulu. Nah, di sisi yang lain agama dalam ini tadi konteksnya adalah salah satu sumber utama agama Islam itu kan Al-Quran ya, sebagai sebuah wahyu ya tentu konteksnya berangkat dari titik keimanan atau keyakinan. Tetapi dalam konteks memahami wahyu di situ kita sudah kemarin mempelajari pada ranah epistemologis
pemahaman manusia tentang wahyu itu sendiri, misalnya yang berkembang dalam tafsir-tafsir yang ada, menafsiri ayat Al-Quran, apakah dengan pendekatan misalnya letterlek, ya, misalnya tafsir bil lafzi, ya, memahami konteks kata per kata, kalimat per kalimat. Tapi juga ada pendekatan tafsir yang lain yang mencoba memahami tafsir misalnya dengan konteks bitahlili atau dengan analisis, ya, menganalisis baik itu dalam makna yang letterlek atau makna eksternal atau makna eksplisit maupun dalam makna yang implisit atau makna yang internal, ya. Nah, ini juga dalam para penafsir, di situ juga ada keragaman. Nah, dalam konteks pemikiran para penafsir ini tentu saja kita sudah bergeser. Bicaranya tidak lagi soal keimanan, tapi itu bagian dari ruang akademis kita untuk melakukan perspektif-perspektif dengan sudut pandang masing-masing secara saintifik maupun secara filosofis. Nah, kemudian juga ada tafsir yang lain, termasuk yang perkembangan agak belakang itu tafsir bil ilmi, menafsirkan ayat dengan mood atau dengan sains yang berkembang dari situasi dengan zamannya. Nah, maka tadi ada beberapa tulisan yang di kelompok ini kemudian coba membandingkan atau melihat atau memahami ayat-ayat Al-Quran yang bicara soal penciptaan alam atau semesta ini, lalu dengan mencoba mendialogkannya dengan teori Big Bang, gitu kan. Nah, ini satu contoh bentuk Al-Quran tidak alergi atau tidak tertutup dengan ruang-ruang itu. Bagaimana kemudian ayatnya sebagai doktrin keimanan itu sumbernya adalah wahyu, adalah sesuatu yang absolut, tetapi dalam konteks cara orang memahami itu ada ruang yang kemudian relativitas tertentu itu muncul, karena lalu ada selalu updating perkembangan sains itu sendiri atau dengan perkembangan ilmu. Nah, kemudian lalu juga tidak ayat atau Al-Quran menutup diri juga dengan ada berangkat dari tadi yang Anda katakan sebagai keraguan-raguan atau pendekatan filosofis. Nah, ini juga muncul juga dalam para penafsir yang mencoba memahami lebih filosofis lagi ayat tertentu untuk lebih memaknai secara komprehensif dalam konteks pemikiran manusia yang selalu berkembang. Nah, maka poinnya lalu bagaimana kemudian meskipun berangkat apakah dari titik keraguan-raguan sebagai seorang filosof maupun kritisisme atau juga sebagai seorang saintis berangkat dari sesuatu yang sifatnya empirik atau sesuatu yang sifatnya mungkin rasional dan sebagainya. Lalu poinnya lalu bagaimana akhirnya pada temu meyakini kebenaran wahyu itu sendiri dalam konteks tadi sebagai sebuah sumber ajaran Islam yang dalam Al-Quran. Nah, bahwa kemudian pemikiran manusia atau peneliti filosofis maupun pendidikan ilmiah, para saintifik yang belum mampu menyingkap misteri tentang kebenaran ayat-ayat tertentu, ya berarti masih proses yang lebih lanjut yang kemudian direfleksikan oleh seorang filosof maupun juga diobservasi dengan bukti-bukti kauniah yang lain di semesta ini oleh para saintis atau peneliti, sampai pada titik lalu kalau kita melihat pemetaan atau hubungan dari relasi konflik, mungkin lalu tingkat intensitas ketegangan itu turun ketika lalu menyadari tentang
kekhasan masing-masing metode untuk menemukan kebenaran dan dalam merumuskan kebenaran pengetahuan, lalu ada kesadaran ya sudah, kita tidak perlu konflik, tapi kita masing-masing independen saja atau independensi seperti yang dipetakan oleh Barber yang tahap yang kedua itu kan. Tapi kemudian dalam beberapa hal para saintis maupun agamawan sendiri tidak menemukan kepuasan kalau kita masing jalan-jalan sendiri-sendiri saja. Banyak persoalan kemanusiaan dan kehidupan ini yang tidak bisa terselesaikan, yang itu membutuhkan ada kemauan untuk duduk bersama antara saintis dengan agamawan, maka kemudian muncullah hubungan yang dialogis gitu kan. Sampai pada titik itu beberapa hal kemajuan ilmu pengetahuan yang dicapai oleh manusia ternyata bisa menjelaskan, membuktikan apa yang dipahami dari ketika membaca ayat Qur'annya seperti dalam Al-Quran. Maka kemudian disitulah hal tertentu lalu muncul relasi yang integratif sebagai puncak dari relasi sains dan agama misalnya. Nah, ini filsafat kan memberikan kontribusi dalam tahapan-tahapan seperti tadi ya, termasuk yang berangkat apakah dari keraguan maupun juga kritisisme. Nah, kira-kira begitu Mas, kalau kita meminjam skema yang atau mapping yang diberikan oleh Barber misalnya, atau juga John Holtz yang hampir mirip ya, sampai tahap afirmasi dan integrasi. Untuk sementara itu Mas, yang saya coba pahami dari bagaimana titik berangkat dari seorang filosof yang berangkat dari keraguan-raguan lalu sampai pada titik menemukan titik temu yang sama pada keyakinan pada Al-Quran sebagai kitab suci dan sumber pengetahuan yang tentu dan harus dilakukan proses terus-menerus, dan Al-Quran sendiri sangat terbuka dengan proses itu. Begitu Mas. Baik, terima kasih Pak untuk jawabannya, ini sangat membantu sekali. Nah, kebetulan tim kita sudah mendapatkan satu pertanyaan dari Hanif di kolom chat, yaitu mengenai Al-Farabi, kan ada 10 tingkatan akal. Dan di situ disebutkan beberapa benda langit seperti bintang dan planet. Jika menggunakan astronomi massa, apakah tingkatan akal akan lebih banyak? Mungkin akan dijawab oleh Mbak Naila untuk awalannya. Jadi gini Hanif, Al-Farabi itu punya konsep teori emanasi. Teori emanasi ini tuh mengatakan kalau Tuhan itu memikirkan dirinya sendiri, lalu menciptakan secara langsung tuh memancarkan akal. Akal pertama memikirkan Tuhannya, lalu memikirkan dirinya sendiri, yang akan memancarkan akal kedua, begitu seterusnya. Nah, dari setiap akal ini tuh menciptakan langit nih, benda-benda langit yang dimaksud Al-Farabi ini tuh karena beliau itu penganut geosentris. Jadi, yang beliau maksud itu kayak benda-benda langit, akal pertama menciptakan langit pertama, akal kedua menciptakan langit dengan bintang-bintang tetap, akal ketiga misalkan Saturnus, akal keempat Jupiter, akal kelima Mars, dan selanjutnya sampai akal ke-10. Akal ke-10 itu akal yang mendekati dunia material kita, yang menciptakan bumi dan sebagainya. Nah, pertanyaannya adalah jika menggunakan asa, apakah tingkatan akal akan lebih banyak? Jawabannya tuh enggak ya, karena tingkatannya menurut Al-Farabi itu tingkatan itu konsep akal. Jadi akal itu nggak bertambah banyak, tapi alamnya itu akan bertambah banyak. Jadi ciptaannya itu akan bertambah, tapi konsep akalnya itu akan tetap 10 gitu loh. Jadi dalam perkembangannya filsafat yang merespon perkembangan teori Darwin itu dengan cara yang mendalam dan dimensi. Jadi bukan hanya menerima dan atau menolaknya, tapi dengan menyelidiki implikasi-implikasinya yang revolusioner terhadap pemahaman kita tentang alam, pengetahuan, dan manusia. Nah, dari ini tuh menggeser sudut pandang dari penciptaan yang tetap dan bertujuan atau teleologi menjadi proses perubahan dan selektif.
sehingga memaksa filsafat untuk merekonstruksi konsep-konsep seperti hakikat manusia, etika, dan epistemologi dan epistemologi. Dengan demikian, teori Darwin ini nggak masuk ke dalam, tidak hanya masuk menjadi bagian dari biologi, tapi juga menjadi kekuatan pemacu bagi lahirnya pertanyaan-pertanyaan filsafat baru yang radikal tentang alam semesta. Mungkin seperti itu, Pak. Oke, masih ada lagi tambahan? Tambahan sedikit, Pak. Ya, silakan. Mungkin ini ya Pak, kalau berdasarkan pengalaman kita di kelas-kelas sebelumnya itu ke ini sih Pak, apa ya, lebih ke basicnya tuh lebih ke tokoh-tokoh gitu loh. Kalau kita biasanya mengangkat mengangkat tema ini, cuman ya terlebih lagi argumen pentingnya itu apa yang disampaikan oleh Baginan sebelumnya. Cuma saya menambahkan sedikit kalau ya pengalaman kita di kelas itu basicnya tuh berdasarkan tokoh A, tokoh B, tokoh C gitu. Jadi kayak ya, apa ya, kayak kita bermain gitu. Dalam bahasanya bermain di apa ya, mempertemukan tokoh-tokohnya itu. Kurang lebih seperti itu, Pak. Ya, memang kalau karena ini memang wilayah yang diperdebatkan ya, baik itu dari kalangan saintis sendiri, kemudian oleh agamawan, dan saya kira filsafat juga sama ya, para filosof ada ruang berbagai dimensi untuk melihatnya, karena itu secara personal memiliki sudut pandang masing-masing. Contoh misalnya Prof. T. Yaakob, ahli paleontologi UGM ya, sudah almarhum ya, kemudian memiliki tesis bahwa evolusi adalah bagian di salah satu cara Tuhan atau Allah menciptakan dan menumbuh kembangkan manusia dan semesta ini ya. Misalnya kita melihat tadi kalian sudah menampilkan bagaimana surat Al-Mu'minun tadi ya. Kita ini tidak langsung seperti saya, ada kumis, ada jenggot, bahkan kemudian ada rambutnya uban gitu kan. Tetapi proses dari baru bisa menangis, kemudian menggerakkan tangan, kaki, baru belajar duduk, belajar merangkak, kemudian selanjutnya lalu belajar berdiri, kemudian berlari, dan sampai yang sekarang proses seperti yang kalian rasakan sendiri. Nah, ini adalah satu tahapan-tahapan evolutif yang itu bagian dari sunatullah atau ketentuan Allah untuk memahami bagaimana proses penciptaan manusia itu sendiri, setidaknya dalam menumbuh kembangkan manusia itu sendiri. Di tengah atau sambil ada model lain dalam konteks kreasi manusia. Ya, kita menemukan dalam Al-Quran itu ada ayat yang menjelaskan bagaimana ketika Nabi Adam diciptakan itu dengan melalui proses fayakun. Allah berfirman, kun, jadilah Adam, fayakun, maka Adam jadi. Kemudian ada proses kreasi yang kedua yang digambarkan di dalam Al-Quran. Setelah Adam itu diciptakan, manusia pendamping Adam atau yang kedua adalah Siti Hawa yang kemudian dilakukan dengan kun fayakun, tapi dengan model yang berbeda. Tidak dari unsur-unsur tanah sebagaimana Adam, tapi lalu diciptakan dari bagian tubuh Adam itu sendiri, yaitu tulang sulbi atau tulang iga. Kemudian kita juga mendapatkan informasi dari Al-Quran bagaimana juga proses kun fayakun yang model ketiga, yaitu ketika diciptakannya Nabi Isa alaihissalam.
yang berbeda dengan proses kun fayakunnya seperti model yang pertama Nabi Adam atau yang kedua Siti Hawa, tapi Nabi Isa alaihissalam melalui proses yang kemudian dititipkan atau ditiupkannya ruh itu ke dalam rahim seorang perawan suci yang tidak mengalami proses intercourse secara seksual, tapi lalu janin atau tubuh atau dari Nabi Isa itu sendiri lalu bertumbuh kembang di dalam rahim ibunya yaitu Siti Maryam. Nah, ini proses yang kreasi yang kun fayakun yang kedua. Dan yang keempat itu ya kita semua dari ayah ibu kalian waktu itu bertemu kemudian bersepakat menikah, lalu setelah pernikahan proses aktivitas di antara kedua manusia yaitu ayah ibu kalian, lalu sampai proses lalu yang digambarkan di dalam tahapan-tahapan di surat Al-Mu'minun tadi. Nah, ini bentuk contoh yang mencoba mensinkronisasikan pandangan keagamaan, kemudian juga ya tentu makna filosofis di situ juga akan sangat tergali. Mungkin itu saja yang bisa saya tambahkan. Saya kira cukup untuk kelompok 6. Silakan closing untuk mengakhiri seminar kelas pada sore hari ini. Silakan. Baik, terima kasih Pak Syarif untuk tambahannya. Mohon maaf untuk segala kekurangan di tim kami dan kelebihannya. Kita tutup untuk presentasi sore hari ini. Kami dari kelompok 6 mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.